Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Seperti biasa di pagi hari saya membuat konten dan insya Allah pada pagi hari ini dan pada konten kali ini akan ada yang saya bahas, yakni apa? Ciri-ciri ikan yang sedang berpenyakit. Spesifik jenis penyakitnya adalah sisik nanas. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita lihat videonya. Nah, di sini teman-teman ada satu atau dua contoh. Yang saya lihat ada dua ikan yang berciri-ciri dia bersisik nanas. Nah, dan bagaimana cara menyembuhkannya? Nah, di sini akan saya jelaskan. Pertama, ciri-ciri ikan yang bersisik nanas dulu. Oh iya, di sini saya ingin sambil kasih makan. Sebelumnya mau saya jelaskan dulu bahwasanya penyakit sisik nanas ini termasuk salah satu penyakit yang sebetulnya sangat jarang terjadi pada ikan gapi. Maksud dari sangat jarang itu adalah perbandingan terjadinya atau persentase terjadinya ikan bersisik nanas itu sangat kecil. Dari sekian banyak ikan saya, ada kali kira-kira jumlahnya sekitar ribuan lah. Nah, itu yang bersisik nanas hanya dua. Nah, kalau di persentase berarti kan 0, katakanlah 1000 ekor ikan. Itu kalau ada dua yang bersisik nanas, itu kan berarti hanya 0,2 yang bersisik nanas. Jadi ya bisa dibilang memang sangat jarang ikan bersisik nanas. Nah, di sini mau saya kasih contoh, mau saya kasih lihat ikan yang bersisik nanas. Mana tadi ya? Ada kok lain ini nih, yang ekornya sobek. Mana tadi kok nggak seberapa kelihatan. Nanti akan kita shoot dari samping dan dari atas kalau kelihatan juga sih. Nah, ini nah ini ada dua tadi, ada dua ekor yang menunjukkan gejala dia itu berpenyakit sisik nanas lain ini. Nah, ini juga ini. Mana tadi, agak susah ini shootnya nih. Nah, ini dia di perutnya ada merah-merahnya, terus perutnya besar dan sisiknya itu sudah mulai terlihat kasar, sudah terlihat bergerigi dan kasar gitu ya. Ini kan ikan. Dan penyakit jenis ini itu tidak menular teman-teman, makanya saya tidak perlu pisah. Dan sebetulnya kalau pengen benar-benar treatment penyembuhannya itu bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Saya contohkan ya, sekalian saya contohkan. Kita siapkan wadah minimal segini karena kita hanya untuk satu ikan. Kita ambilkan air yang baru. Di sini saya pakai PDAM tapi sudah ada filternya ya. Kalau kalian pakai air yang lain dan tidak ada filternya, saya sarankan harus diendapkan. Kalau di saya caranya seperti ini. Emang bisa disembuhkan bang? Sebenarnya sangat kecil kemungkinan dia bisa sembuh. Tapi ya
daripada kita, atau alangkah baiknya kita daripada menyepelekan terus enggak merawat ikannya dengan baik, ya alangkah baiknya tetap kita rawat teman-teman, tetap kita usahakan untuk sembuh. Nah ini saya mau ambil dulu ikan yang bersisik nanasnya, sudah benar-benar kelihatan dia bersisik nanas. Kalau yang ekornya sobek tadi itu belum menunjukkan kalau dia bersisik nanas, cuma dia mau menghendaki sisik nanas. Nah ini ciri-cirinya teman-teman bisa lihat, perutnya besar. Terus itu kenapa di perutnya bawah itu kok berdarah? Karena dia sebetulnya seharusnya dia itu mengeluarkan kotoran, tapi karena dia penyakit sisik nanas tadi, akhirnya dia sebentar. Nah jadi karena dia berpenyakit sisik nanas, akhirnya dengan perut yang sebetulnya menginginkan mengeluarkan kotoran, dia nggak bisa mengeluarkan kotoran teman-teman. Spesifik nama penyakit sisik nanasnya itu apa saya nggak tahu, intinya ini yang biasa dikatakan oleh para breeder atau para pecinta ikan hias itu yang seperti ini dinamakan sisik nanas. Ini yang terjadi di jantan. Di jantan itu ketarannya nggak seberapa jelas. Nah ini terlihat perutnya besar dan terlihat sudah mulai kasar dia. Sayangnya saya agak susah kalau untuk ngambil video jarak dekat yang fokusnya bagus gitu, sayangnya agak susah. Jadi ya itu tadi saja penjelasan videonya. Kejelasan videonya seperti itu tadi yang bisa saya tampilkan. Nah di sini mau saya bahas, sisik nanas itu terjadi, penyebabnya benar-benar spesifik tidak bisa diketahui teman-teman. Kalau ada teman-teman yang bilang atau breeder-breeder lain yang bilang sisik nanas itu karena pakan hidup berupa cacing sutra, yang saya sering dengar itu seperti itu. Tapi bagi saya, bagi sepengalaman saya, itu tidak menunjukkan bahwasanya, tidak membuktikan bahwasanya penyakit sisik nanas itu disebabkan oleh cacing sutra. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu sebelum saya membuat konten itu kan saya nggak pernah pakai cacing sutra, saya pakainya pasti full pellet. Nah ketika saya pakai full pellet itu, nah kita sambil kasih makan ya, waktu itu walaupun saya full pellet tuh pernah terjadi penyakit sisik nanas teman-teman. Ya mungkin bolehlah ditanyakan sama breeder-breeder yang lain yang pakai pakannya itu full pellet, apakah mereka nggak pernah menemui ikan yang bersisik nanas? Pasti jawabannya pernah. Mungkin kalau dia bilang nggak pernah, bisa jadi dia belum tahu kalau itu sisik nanas, taunya dia udah mati aja, terus perutnya besar. Nah perutnya besar itu dia ngiranya ya sudah mati agak lama, akhirnya ngembung, atau dia memang belum teredukasi bahwasanya ada ikan yang berpenyakit sisik nanas seperti itu, belum dia ketahui kalau itu sisik nanas seperti itu. Yang artinya memang spesifik penyakit tersebut itu bisa dibilang sulit diprediksi, dan ketika sudah terjadi pun juga sulit banget diobati. Ya kita hanya bisa mengusahakan dia agar dapat penanganan khusus supaya dia sembuh, tapi urusan kesembuhannya tetap kita akan pasrahkan kepada yang menciptakannya, yang menghadirkan dia di dunia ini, yakni kalau untuk yang muslim ya
kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman. Yang penting jangan terus kita remehkan, ya sudah ini pasti mati, terus akhirnya nggak kita usahakan untuk sembuh. Nah, itu jangan teman-teman, tetap harus kita usahakan untuk sembuh. Nah, kalau di penanganan saya pernah dari berapa kali ya saya ikan berpenyakit sisik nanas itu, kalau dihitung per ekor kayaknya sekitar, dari pertama saya ngebreed ya, kayaknya kira-kira berapa ekor ya, 10 kayaknya ada, kalau 10 ekor, tapi itu sudah dari ribuan ikan. Dari ribuan ikan adalah 10 ekor yang kena sisik nanas, dan itu yang kelihatan sembuh itu cuma satu, itu pun jantan, satu, benar-benar hanya satu. Jadi treatmentnya waktu itu saya seperti ini kan, saya pisah sendiri, padahal dia gak nular sebenarnya, tapi karena perlu penanganan khusus agar dia tidak makan, makanya saya harus pisahkan. Nah, soalnya ikan-ikan yang lain itu kan masih perlu makan untuk tumbuh. Nah, sedangkan ikan yang bersisik nanas teman-teman, dia itu semacam penyakit yang intinya membuat dia itu nggak bisa membuang kotoran, alat pencernaannya, sistem pencernaannya itu bermasalah yang membuat dia itu nggak bisa membuang kotoran teman-teman. Nah, yang seperti itu saya juga sempat melihat beberapa penanganan di YouTube. Intinya alangkah baiknya itu dia nggak dikasih makan dulu, dipuasakan dulu. Ya itu tidak menjamin untuk dia sembuh, tapi setidaknya kita ada penanganan dan ada niatan kita untuk menyembuhkan hewan peliharaan kita teman-teman. Makanya seperti itu penanganannya. Ya itu ikannya tuh kelihatan toh. Nah ini kelihatan ini, kalau dia bersisik nanas agak kelihatan ini. Ternyata dengan cara seperti ini agak kelihatan ini sisik nanasnya. Nah itu ya teman-teman ya, bisa kelihatan ya kalau dia sisiknya sudah mulai seperti nanas. Jadi seperti itu, jadi seperti ini kalau saya penanganannya. Terus kita pantau saja kesehariannya, nggak perlu kita kasih makan, kita taruh di tempat yang ya terserah sih kalau masalah naruhnya. Kalau saya di sini. Nah ini saya juga ada ikan yang sakit kemarin, saya pisahkan. Kondisinya gimana sekarang? Nah ini masih kuncup, irnya kuncup ya. Jadi seperti itu, kita pisahkan. Kalau ikan yang kuncup-kuncup seperti itu memang menularkan, makanya saya pisah. Awalnya ada di sini. Nah ini alhamdulillah kelihatannya teman-temannya belum sampai sakit, nggak ada yang gedek berenangnya, siripnya juga aman, makanya nggak perlu saya pisahkan. Nah ini sambil saya mungkin pantau ikan yang ada di outdoor ya, pantau saja, nanti saya kasih makannya nggak perlu saya buatkan video, saya cuma mantau saja kesehatan ikannya, semoga sehat-sehat saja. Jadi dalam kita memelihara ikan gapi teman-teman, kita harus senantiasa istiqomah dan sabar dalam merawatnya. Jadi keseharian kita ya sudah harus dan wajib melihat kondisi ikan setiap paginya teman-teman. Nah dilihat dari mananya ya, dari berenangnya. Kalau ini moli aman, ini juga aman, betina BRTDE ini juga aman. Kalau ikan aman kelihatan teman-teman, dari cara berenangnya itu kelihatan. Nah ini aman, nggak ada gedek,
Ini juga aman, ini sudah minta makan nih loh. Saya kesini udah, nah kalau diginikan udah pasti mendekat ini loh. Ini sudah minta makan ke RTDE betina. Ada lagi ini redless, betinanya aman, ini juga aman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini tadi ada ikan yang sudah menunjukkan ciri-ciri sisik nanas ya. Akhirnya saya kepikiran untuk membuat video tentang itu, tentang penyakit tersebut, yakni ikan yang bersisik nanas. Kalau di tempat saya seperti itu teman-teman. Kalau mau teman-teman tiru juga terserah. Kenapa saya penanganannya seperti itu? Selain memang saya melihat beberapa referensi yang memang pernah katanya, tapi waktu itu nggak ada video kejelasannya kalau dia sembuh atau tidak. Cuma dipikir-pikir masuk akal karena rata-rata ikan sisik nanas kan dia nggak bisa buang kotoran teman-teman. Sampai bahkan ikan saya yang tadi itu sampai perutnya yang bagian bawah itu sampai berdarah. Itu karena dia mungkin saking kepinginnya buang kotoran tapi nggak terbuang, akhirnya mungkin lubang pengeluarannya atau duburnya itu sampai berdarah teman-teman. Seperti itu mungkin ya, bayangan saya sih mungkin seperti itu. Nah makanya kenapa saya bilang kalau dianalisa kok masuk akal caranya seperti itu ya, karena dia kan nggak bisa buang kotoran, otomatis ya jangan malah ditambahi pakannya agar dia mekanisme penyembuhan yang ada dalam dirinya itu bekerja dulu. Kan di dalam tubuh itu setiap makhluk hidup itu ada mekanisme imun, mekanisme dalam diri itu untuk menyerang penyakit yang sedang melanda di tubuh makhluk tersebut. Biasanya ada mekanisme pertahanan seperti itu. Nah, itu macam-macam di setiap hewan. Intinya ada sistem imun tubuh yang diciptakan oleh yang maha menciptakan. Itu setiap makhluk berbeda-beda mekanisme pertahanannya. Nah, saya bayangkan dengan tidak kita kasih makan itu pencernaan tidak bekerja lebih keras, masuk akal juga memang tidak bekerja lebih keras dan tidak menambah beban yang ada di perutnya. Ketika kita kasih makan aja terus menerus, otomatis yang namanya dia nggak bisa buang kotoran kan ya, pasti jadi menumpuk, malah makin terisi ya, malah lama-lama meledak seperti itu ya. Nggak pernah kelihatan perut ikan terus meledak dengan sendirinya, itu nggak pernah kelihatan. Paling tidak dia perlu ada kayak entah jatuh atau kita mencet terlalu keras atau mungkin memang malah disengaja dipencet, nah seperti itu baru memang meletus. Nah makanya saya tanganinya dengan cara seperti itu tadi, karena saya pikir-pikir juga memang masuk akal caranya, yakni dengan dipisahkan agar ikan yang lain di media tersebut tetap bisa makan. Lah ikan yang sedang berpenyakit memang dia sedang harus dipuasakan biar tidak masuk makanan untuk dicerna, agar tidak menjadi beban pencernaan dia. Seperti itu teman-teman. Apakah ikan yang saya tangani tadi sembuh? Wallahu a'lam, belum tentu, tapi setidaknya saya tetap usahakan dia untuk sembuh. Kalau saya nggak berusaha ya bagaimana nanti, diusahakan aja belum tentu sembuh, apalagi tidak sama sekali. Seperti itu ya, harus tetap kita usahakan. Alhamdulillah di luaran sini atau di outdoor ini kelihatan ikannya benar-benar
Sehat Sentosa, ini ada Pirate Ear, ini ada juga full gold. Kelihatan kok teman-teman, ikan sedang sehat sama sakit itu sangat bisa dibedakan, mudah sekali bahkan. Apalagi kalau kalian sudah lama pelihara ikan gapi, sudah pasti sangat mudah sekali untuk mengetahui ikan itu sedang sakit atau sehat. Nah tadi kan ada dua teman-teman. Nah kenapa yang ini tuh tidak saya pisahkan? Nah yang ini kan juga besar perutnya, nggak saya bedakan karena belum ada gejala serius yang menunjukkan dia itu benar-benar fix sisik nanas seperti itu. Belum benar-benar kelihatan itu, karena di sisiknya itu masih mulus. Nah ini saya bilang yang satu tadi kan sudah jelas. Nah yang satunya yang di sini gemuk itu indikasi saja, bisa jadi itu, tapi belum tentu. Makanya saya nggak pisahkan. Dan saya pernah lihat dia itu di ujungnya masih mengeluarkan kotoran. Nah ini loh, ini kan gemuk ini. Nah, masih mengeluarkan kotoran, makanya wah mungkin belum waktunya, dia masih butuh makan. Karena toh saya pakai makannya juga Artemia, bukan apa, bukan pakan-pakan yang konon bikin dia sisik nanas lah. Walaupun kan sebetulnya nggak terbukti sih, karena waktu itu saya pernah pakai pelet juga tetap bersisik nanas. Makanya ya nggak bisa dibilang karena cacing sutra atau apa gitu. Karena kalau emang waktunya dia kena nasib seperti itu ya sudah seperti itu. Bahkan bisa jadi penyakit sisik nanas ini sebetulnya spesifik atau apa ya, kenapa ikan tersebut diberikan ujian berupa sisik nanas itu belum tentu ujian untuk ikannya teman-teman. Bisa jadi ini tuh ujian untuk yang memeliharanya. Bagaimana ketika dia dikasih peliharaan yang sedang sakit, apakah majikan atau penanggung jawab atau kita sendiri sebagai perawat itu dia bertanggung jawab atas hewan yang sudah diamanahkan kepada kita untuk dipelihara, yang dimana mereka itu punya hak untuk hidup seperti itu. Apalagi kita katanya sayang sama ikannya, katanya hobi dan lain-lain. Apalagi amit-amit ya yang bilang hasil dia juga hidup karena hasil dari jual ikan ini, jual peliharaannya ini. Nah alangkah tidak pantasnya ketika mereka menjual ikan ini, mereka hidup dari hasil jual beli ikan ini. Nah terus dia kok kelihatan ketika dikasih ujian berupa ikan yang sakit kok dibiarkan. Nah itu kan tanda tanya besar itu teman-teman. Kalau jadi breeder yang seperti itu, harusnya kita tetap pantau, kita rawat sebaik mungkin, sebisa mungkin lah. Kalau kita memang benar-benar bodoh belum tahu ya harus kita cari tahu. Kalau kita sudah tahu caranya ya kita lakukan, kita usahakan. Lah masalah sembuh atau tidaknya sebetulnya itu hanya itu yang hanya perlakuan setelah kita diuji. Ikan sakit itu adalah kesimpulan yang diinginkan oleh penguji, atau mungkin dalam hal ini yang saya bilang ya Tuhan kita sedang menguji kita dengan ikan sakit. Nah, dia sedang melihat apa yang kita lakukan ketika kita diuji diberikan ikan yang sakit. Apakah kita sembrono membiarkannya, biarlah mati ya mati aja, apakah dia peduli akhirnya dia rawat sebaik mungkin, bagaimana cara merawatnya, dia cari tahu gimana cara penyakit tersebut agar bisa sembuh seperti itu teman-teman. Jadi justru lebih penting penanganan atas ikan yang sakit tersebut, bukan penanganan di sini, bukan yang saya maksudkan tuh bukan
dengan seperti ini dan lainnya, bukan. Maksudnya sikap kita terhadap ikan yang sakit tersebut, karena itu akan dinilai oleh Sang Pencipta, oleh Yang Maha Kuasa. Seperti itu teman-teman. Sedikit saya sempilkan ceramah pada pagi hari ini. Sebenarnya bukan ceramah sih ya. Ya sedikit atau banyak ya, garis besarnya dalam kita memelihara yang namanya makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan ya, harus kita perhatikan hal-hal seperti itu teman-teman. Agar nantinya kita tidak kalau di bahasa kampungnya, bahasa desanya itu tidak kualat lah, seperti itu, agar tidak kualat seperti itu. Jadi kita harus usahakan semaksimal mungkin kita pelihara itu sebaik-baiknya teman-teman, seperti itu. Ya mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Nanti saya update perkembangan ikan yang sedang kena sisik nanasnya ini. Semoga bisa sembuh, bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya, bisa makan enak lagi, makan artemia. Ya, seperti itu teman-teman. Ya sudah, mungkin itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barangkali ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.